Pemirsa, hari ke-7 pencarian korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, tim Basarnas telah mengevakuasi sebanyak 53 korban tewas, termasuk 5 potongan tubuh. Sejumlah korban yang telah berhasil diidentifikasi diserahkan kepada pihak keluarga. Korban yang berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian ini rata-rata ditemukan di area sektor 42 dan 43 lokasi runtuhan bangunan. Total korban mencapai 157 orang dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 53 orang, korban selamat 104 orang, dan 5 potongan tubuh. Sebelumnya pada konferensi pers pada Minggu sore, Direktur Operasi Basarnas menyampaikan jumlah korban meninggal 45 orang, sedangkan korban selamat 104 orang. Sehingga menurut perhitungan kami, dari total keseluruhan korban yang telah kami laksanakan evakuasi berjumlah 149, dengan keterangan meninggal dunia 45. Di antara 45 itu terdapat 2 body part gitu ya. Pemirsa, isak tangis mewarnai penyerahan jenazah santri korban robohnya musola Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Sang ibu tidak kuasa menahan air mata saat melihat putranya sudah tidak bernyawa. Wanita ini tak kuasa menahan tangis dan terus memanggil nama putranya. Ia tak percaya mendapati kenyataan bahwa Daud Milal, putranya, turut menjadi korban tewas dalam musibah ambruknya pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak keluarga yang turut menemani hanya bisa menenangkannya. Daud merupakan satu dari 3 korban tewas yang telah teridentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Ketiga korban tersebut adalah Firman Nur, 16 tahun, warga Tembok Lor 3, Surabaya. Muhammad Aska Ibadur Rahman, 13 tahun, warga Jalan Randu Indah, Kenjeran, Surabaya. Daud Milal, 15 tahun, warga Sido Kapasan, Surabaya. Dengan suasana haru, ketiga jenazah tersebut langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Pihak keluarga mengaku ikhlas karena sang putra meninggal dalam keadaan syahid, karena meninggal saat menuntut ilmu dan saat melaksanakan sholat. Bismillah, yakin saya. Kelas untuk mengantar Milal, biarkan dia tenang. Kasihan juga kalau hidup Pak Cacat, kasihan juga. Terus biarlah, Allah lebih ngerti lah. Hingga saat ini jenazah korban musola roboh di Ponpes Al-Khozini terus berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara seiring dengan ditemukannya korban-korban lain. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Derai air mata mengantarkan pemakaman jenazah Firman Nur, salah satu santri Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut keluarga, almarhum sempat ditarik hendak diselamatkan oleh temannya. Namun dirinya memilih bertahan untuk membantu teman-temannya. Tangis haru pecah saat jenazah Firman Nur, santri berusia 16 tahun ini, tiba di rumah duka di Tembok Lor 3, Surabaya. Firman Nur menjadi satu dari 3 korban yang berhasil diidentifikasi tim DVI pada Sabtu malam. Jenazah korban ambruknya musola Ponpes Al-Khozini ini pun langsung dimakamkan di pemakaman umum Jalan Tembok, Surabaya. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Firman sempat berpesan kepada ibunya agar tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Bagi keluarga dan tetangga, Firman dikenal sebagai sosok penurut dan ceria. Menurut paman korban, saat kejadian Firman tengah sholat bersama ke-6 temannya. Saat bangunan ambruk, Firman sempat ditarik temannya agar keluar dari reruntuhan. Namun ia memilih bertahan untuk membantu teman-temannya yang lain yang masih terjebak. Pas kejadian ada namanya itu temannya yang di pasar tembok juga itu luka kepalanya, dan itu sempat menarik, diajak keluar. Cuman Firmannya itu
nggak mau. Makanya dia itu temannya berjejer, makanya selamat, temannya nggak selamat. Tragedi Ponpes Al-Khos ini telah menyisakan luka mendalam bagi keluarga para korban termasuk keluarga Firman Nur. Para tetangga pun terus berdatangan untuk menyampaikan bela sungkawa dan dukungan moral. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dan politik di Indonesia. Hukum itu menuntun bangsa Indonesia menuju kemajuan. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Kan polisi kan manusia, bukan robot. Saya nggak lihat itu dari pemerhati HAM ke sana. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam. Di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri. Ternyata banyak SPPD baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan terima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One. Senin pukul 8:30 malam. Di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Besok polisi meringkus 7 pelaku Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitu pun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindo Siang. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh lantai. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline.